ini Bapak mau membacakan sebuah cerita. Ini sebelum saya mulai, ada semua? Ada yang datang? Siapa? Gio. Kemana Gio? Malas. Jangan ditiru ya. Nggak boleh yang seperti itu. Burung gagak dan sebuah kendi. Ya. Kenal burung gagak? Ada yang tahu? Suaranya kayak mana? Gitu, ya kan? Suaranya kuat. Ini biasa kita lihat kalau kita pergi ke pantai. Ini biasa banyak burung gagak, ya. Burung gagak dan sebuah kendi. Tapi sebelum saya Bapak bacakan cerita, supaya kita semangat dengar ceritanya, kita yel-yel dulu ya, supaya semangat. Ya, ketua kelas ya. Coba dipimpin yel-yelnya. Salam BPK. Salam cerdas, berbadan, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk BPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, 25, yes. Tepuk semangat. Yes, 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 yes. Lihat dari buku, seperti inilah burung gagak. Dan ini kendinya. Kenapa ini kendinya? Nanti kita dengar ceritanya ya. Ini kendi dan ini burung gagak. Kita lihat ini ada pohon-pohon. Seperti kalau kita lihat ini seperti dalam kekeringan, ya kan? Dan buku ini dikarang oleh Beni Kusumaningsih, ya. Kenal? Saya pun nggak kenal. Sama-sama kita nggak kenal, tapi inilah namanya ya. Suatu ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Mereka berbincang-bincang. Air sungai hampir mengering, kata si zebra. Air sungai hampir mengering. Kita tidak mungkin bisa bertahan jika terus berada di sini, kata si zebra, ya kan? Kemudian si kancil pun ikut berbicara. Gagak, kamu bisa terbang tinggi. Tolong carikan sumber air terdekat dari sini, kata si kancil. Kancil menyuruh si gagak untuk terbang mengintari daerah, mencari aliran sungai untuk mereka minum, karena ini musim kemarau. Kita lihat, ya kan? Ini tanahnya kering, tengok monyetnya ini, mukanya nih, ya kan? Mereka sudah kehausan. Datang monyet, setuju, ya kan? Tanpa pengetahuan si burung gagak ditinggal nanti. Gagak tidur pulas, tengok nyampe seperti orang tidur pulas bagaimana? Ngorok, ya apa? Ngorok nggak? Kalau tidur, nggak. Kemudian sejauh mata memandang, dia nampak sebuah kendi. Nih, kendinya bersinar. Burung gagak sangat senang. Ya. Hore, katanya kan. Aku menemukan air. Ternyata di dalam kendi ada sebagian air, tidak penuh, ya, setengah kendi. Yang dilihat oleh dia. Tadi sudah dilihat dan dia pun gembira. Dia ekspresinya dengan tadi udah beda, ya kan? Ini gembira ekspresinya. Ya. Kita lihat. Ketika airnya mau diminum, ternyata paruhnya terlalu besar. Lubang kendinya kecil dan paruh gagak terlalu besar. Pakai pipet? Enggak, ya kan? Ini kan cerita tentang burung, bukan manusia. Ya, jadi burung pun bingung mencari cara, bagaimana caranya. Saat hampir putus asa, burung gagak melihat kerikil. Ya, ketika dia sudah mulai putus asa, dia nampak sebuah batu kerikil di sekitar kendi tersebut. Aha, aku tahu caranya. Ya, dia menemukan cara yang dianggap dia bisa untuk minum di kendi tersebut. Ya, dia sambil gembira nih, ya, girang dia, gembira, kesenangan. Kendi mulai terisi dengan kerikil, air dalam kendi pun naik ke permukaan. Burung gagak bersuka cita, dia gembira. Akhirnya usaha dia berhasil. Ya, kendi terisi kerikil dan airnya pun sudah naik ke permukaan. Asik, sekarang aku bisa meminumnya, katanya kan. Kita lihat, airnya sampai tumpah-tumpah. Kesimpulan dari ini tadi apa? Cerita ini tadi. Burung gagak yang ingin membuktikan kepada teman-temannya dalam mencari air di musim kemarau. Tepuk tangan untuk apa? Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Usaha burung gagak yang mencari air untuk teman-temannya. Tepuk tangan untuk Anin. Mungkin sampai di sini dulu. Bapak mau cerita tentang buku ini ya.
besok-besok atau minggu besok saya akan bercerita tentang buku yang lain dengan judul yang berbeda. Nah, mau lagi cerita? Tetap semangat ya. Jaga kesehatannya, kehadirannya dijaga, dan tetap semangat untuk sekolah. Dan jangan lupa terus belajar di sekolah maupun di rumah ya. Jadi Bapak akhiri untuk pelajaran ini, untuk kelas ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup baca ya. Dan ini kalau di sini tentang materi pelajaran, dan yang di sini tentang buku cerita. Kita lihat banyak buku cerita. Jadi nanti semua bisa menggunakan ini ya. Yang lainnya semua nanti bisa menggunakan buku-buku ini ya, dibaca dan diambil ilmunya ya. Jangan ragu-ragu, ini punya kita ya, punya semua. Kalau kelas lain mau lihat silakan ya. Mau baca buku silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah membaca banyak judul bacaan. Ada yang mengenai cerita, ada yang mengenai ilmu pengetahuan, ada yang mengenai ilmu matematika ya, ada yang mengenai ilmu alam. Coba tunjukkan judul buku yang kamu baca. Agar Umi bisa membaca judul kamu. Judulnya, judul. Ada di situ judul berlibur ke pesisir ya nak ya. Ya. Apalagi tentang Indonesia. Ada cerita tentang kunang-kunang terbang siang. Ada juga tentang bintang ingin menjadi sutradara. Di sana jalan semakin terbuka. Semua yang kamu baca berbeda-beda isinya. Tapi membaca buku itu sangat penting dan sangat baik. Baik sekali. Kenapa nak? Karena membaca buku itu adalah latihan otak dan pikiran. Otak dan pikiran akhirnya digunakan secara fungsinya. Kenapa nak? Itu tadi yang Umi bilang. Walaupun yang kalian baca sedikit ya, hanya sebaris ya, 2 baris, itu adalah ilmu ya nak ya. Walaupun hanya sebaris 2 baris, itu adalah ilmu. Sedikit saja yang kita baca sebaris 2 baris, itu akan bermanfaat bagi kita. Akhirnya aku dapat ilmu. Terasa pikiran kita berfungsi dengan semestinya. Ibu ingin bertanya ya nak ya, apa kesimpulan dari cerita si hitam dan si putih? Tolong, apa kesimpulannya nak? Si hitam adalah kuda yang baik hati. Baik, terima kasih nak, kasih apresiasi. Akan duduk. Sudah. Jadi apa yang kalian baca nanti ya nak ya, kalian simpulkan, singkat pun gak apa-apa. Yang penting kalian simpulkan dengan baik ya nak ya. Oke, sampai di sini sesi kita untuk membaca buku agar bermanfaat.